kita mulai kajian tafsir seperti biasa. Terus satu lagi nih saya sampaikan ini. Saya betul yakin insyaallah itu. Dengan firman Allah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran yang merupakan syifa, obat, rahmat bagi orang mukmin. Nah, ini perlu kita yakini betul semua kita. Kalau kita pikir secara protokol kesehatan kan banyak yang kita langgar nih. Tapi alhamdulillah Allah tetap jaga kita nih. Ya, Allah tetap jaga kita. Ini Allah menjaga ini mungkin gitu lewat perintah Al-Quran. Apa artinya hisnul muslim? Hisnun itu apa artinya? Benteng. Ya, hisn itu benteng. Ya akan menjaga seorang muslim gitu. Hisnul muslim artinya penjagaan seorang muslim yang akan menjaga diri kita dari berbagai macam bara bahaya, baik penyakit. Sekarang kan penyakit yang dikhawatirkan itu penyakit corona nih kan, COVID-19, yang menyebarnya bukan main ya. Itu penyakit-penyakit lainnya. Ada yang gatal-gatal. Karena saya lihat ada yang gatal-gatal, ada yang ini macam-macam kan. Ada yang matanya macam-macam. Matanya sakit, macam-macam lah sakit antum. Perut yang sakit, sebagainya. Secara teori kesehatan yang disampaikan oleh Ustaz Febriadi ataupun disampaikan oleh Ustaz Febrianto, Hafiz Toyudisdira dan tim beliau itu dilaksanakan secara ilmu kesehatan. Cuma yang ini nanti kan yang ini juga perlu diamalkan. Antum orang ahlul Quran, amalkan zikir Al-Quran nih. Ya, amalkan sekurang-kurangnya setiap hari Jumat. Itu amalkan itu. Atau besok sekurangnya kadang ini belum diamalkan, besok subuh amalkan itu. Ya. Kan tak banyak aja. Apa tadi surah pertama kata Ustaz? Al-Kahfi. Kalau di bawah kita lihat ya. Apa tadi? Qul a'udzu birabbin nas. Terus Al-Falaq. Ketiga Al-Falaq Al-Ahad. Yang keempat Muluk. Kelima Al-Waqi'ah. Kita kiamat Al-Waqi'ah. Terus Sajadah. Al-Kahfi. Ya, 7 itu. Ya. 7 ya. Kalau yang takut tidak hafal catat ya, itu betul-betul udah bawa pena, bawa kertas kan. Ingat tuh. Takut lupa nanti nama suratnya. Apa tadi pertama kita lihat dari atas, nanti kalau kita udah di atas Al-Kahfi pertama. Catat Fatah. Ingat nanti. Biar ingat kan. Al-Kahfi. Yang kedua Sajadah. Yang ketiga Al-Waqi'ah. Yang keempat Al-Muluk. Kelima Al-Ikhlas. Keenam Al-Falaq. Ketujuh ya. Insyaallah yakin gitu. Allah jaga. Perlu kita yakini. Ustaz beberapa hari kemarin kan antum dan dia Ustaz. Ya, beberapa hari kemarin. Ustaz pergi ke Padang. Atau orang Padang itu zona merah. Ustaz berkumpul dengan orang, melatih orang TC. Ini kan mau MTQ tanggal 12 November nanti mau MTQ ya. Itu bertemu banyak orang. Tapi yang selalu Ustaz jaga tuh baca Quran. Maksud Ustaz tentang mohon maaf ya, mudah-mudahan astagfirullah ya, termasuk Ustaz membanggakan. Ustaz jaga dengan Quran. Ustaz berusaha terus bagaimana supaya khatam setiap minggu khatam. Sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan Allah jaga terus, Ustaz tak ada terkena terpapar, mudah-mudahan itu. Ya. Saya berharap gitu ya. Nah, itu yang dengan perantaraan wasilah Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan bisa Ustaz jaga terus, bisa khatam setiap minggu. Dengan itu Ustaz berharap kan kita boleh wasilah dengan amal ya. Wasilah dengan
terus berniat menghatamkan minggu ini, wasilah berharap supaya dijaga dari penyakit. Namanya bertemu dengan orang ini tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan ya. Terus harus ada pertemuan. Tadi pertemuan dengan MUI. Tadi alhamdulillah ada mengislamkan orang tadi di kantor KUA ya. Orang dari Nias. Bertemu dengan orang juga tadi kan. Gimana? Namanya kita sebagai anggota MUI kita hadir. Nah, bertemu dengan banyak orang juga tadi di kantor KUA. Nah, tapi niat usaha begitu aja. Mudah-mudahan dengan penjagaan Al-Quran Allah jaga kita. Ya. Jaga kita. Jadi itulah pesan kepada antum, teruslah dengan Al-Quran di samping protokol kesehatan yang dijelaskan oleh pemerintah, kita jaga dengan Al-Quran sekurang-kurangnya 7 surat itu atau baca setiap hari Jumat ya. Amalkan zikir mau tidur, zikir baca ayat, insyaallah mudah-mudahan Allah tetap jaga kita ya. Jangan minta sakit, jangan minta sakit nah. Jangan berharap sakit, ya. Jangan berharap sakit. Kalau udah sakit, ya susah. Antum karena antum tidak lihat berita ya. Orang kalau sudah masuk rumah sakit, apa aja penyakitnya pasti ditanya dulu. Ini ada terpapar COVID-19 nah, gitu semuanya. Ada orang ketabrak, diperiksa juga. Ini ada pengaruh COVID-19 enggak? Orang pada ketabrak mobil. Gitu. Nah itu keadaan sekarang. Nah, jadi oleh karena itu kita tentu tidak ingin sakit. Kalau sakit pemeriksaan gitu kalau rumah sakit. Baik, terlalu lama ya kita bicara ini. Baik. Bisa diamalkan insyaallah ya. Baik, kita masuk ayat 137. Fadhal Abdullah ya. Abdullah Al-Payakumbuhi ya. Maju ke depan. Dengan siapa temannya? Ada Abdurrahman di sini namanya. Abdullah sudah ada. Abdurrahman ada nih? Tidak ada. Hah? Ada Abdurrahman? Hah? Abdurrahman nama tuh? Ada yang Abdurrahman namanya? Tidak ada. Aduh jalan. Arif, betul Arif. Arif mana kamu antum? Al-Mandiyani. Fadali Abdullah Al-Payakumbuhi. Arif Al-Mandiyani. Fadal dari 137. Terus aja baca Quran. Pahala satu huruf itu 10 hasanah. Duduk aja biar lebih nikmat. An-Nisa 130. Ya. Itu lagi ya. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lan yakunillahu liyaghfira ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentu kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam, yaitu orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut menangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberikan keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat karena lakukan dan dengan malas, mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian. Imam atau kafir tidak termasuk kepada golongan ini. Orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan kepada sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, kemudian kafir, thumma amanu, kemudian beriman lagi, thumma kafaru, kemudian kafir lagi, thumma zdadu kufran, kemudian bertambah kekafirannya,
lam yakunillah, Allah sekali tidak akan liyaghfirallahu, sekali Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan mereka jalan yang lurus. Nah, ini orang yang bolak-balik, jadi man kafir, tidak mereka dan bertambah kekafiran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk. Nah, ini bahaya akhir zaman ini. Akhir zaman ini kadang-kadang mudah saja orang sebentar mukmin, sebentar kafir. Ya. Asbah mu'minun kafiran, asbah mu'minan wa amsa kafiran. Di waktu pagi beriman, sore sudah kafir. Nah, ini keadaan umat akhir zaman. Berubah keyakinan. Setelah itu bertambah kekafirannya. Maka kalau demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk bagi dia. Lam yakunillahu liyaghfir, Allah tidak akan ampuni mereka. Dan tidak akan memberikan petunjuk bagi mereka jalan. Bolak-balik. Maka perlu kita mantapkan hati kita. Dan perlu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan ini selalu terjaga. Maka termasuk salah satu doa dianjurkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam iman dan ketaatan. Perlu nih hati ini gitu. Hati itu sesuai namanya qalbun ya. Qalbun itu artinya qallaba yuqallibu, bukan qalbu. Bentuk ada dia dengan qaf ya. Qalbun itu berasal dari qallaba yuqallibu, bolak-balik asalnya itu. Qallaba yuqallibu artinya bolak-balik. Ya. Yang enggak tetap, maka perlu ditetapkan, mohon pada Allah hati ini selalu tetap taat, berubah. Kalau di pondok insya Allah ya. Tapi nanti kalau antum sudah terjun keluar, ya, bergaul, mungkin di antara antum ada yang tinggal di daerah yang minoritas, Islamnya minoritas. Nah, waktu itu diuji keimanan. Nah, maka perlu penjagaan, permohonan pada Allah agar imannya jangan tertukar dengan harga yang sedikit. Ya. Karena berharap ini barang ini akhirnya ditukar keimanan, jangan mau. Ya. Baik. Kalau seandainya kita bolak-balik keimanan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kita petunjuk. Tidak akan diberikan petunjuk. Itu banyak. Ya. Nah, ini bahasanya lagi. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Basyir itu apa artinya? Basyara yubasyiru basyiran wa nadhiran. Apa basyiran? Hah? Apa artinya basyir? Hah? Kabar apa? Kabar gembira. Basyir. Ya, bisyarah, busyra. Ya. Itu kabar gembira. Tapi ini kalimatnya coba. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Adzaban alima. Beri kabar gembiralah bagi orang munafik, bagi mereka adab yang pedih. Ini bahasanya bertentangan. Adab kok kabar gembira? Kalau cocoknya kan Nadiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Itu cocok kan? Beri kabar bertakutlah kepada orang munafik, bagi mereka azab yang pedih. Ya. Berilah ancaman kepada orang munafik, bagi mereka azab yang pedih. Ini bahasanya. Tapi penggunaannya apa?